Selamat mendengarkan podcast ini. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara, kata yang sulung ini sebenarnya luar biasa. Kita tidak boleh memandang hal ini sebagai hal yang remeh, yang murahan. Tetapi sesungguhnya kata yang sulung yang menunjuk kepada Yesus dan kalimat banyak saudara di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 itu hal yang sangat luar biasa. Nah, banyak orang ketika berbicara mengenai keselamatan yang Tuhan berikan, fokusnya pasti terutama terarah pada terhindarnya manusia dari neraka. Jadi keselamatan itu karena Allah ingin menghindarkan manusia dari api neraka. Api neraka yang dipahami sebagai kengerian yang luar biasa, kengerian yang dahsyat, saudara. Tetapi tidak memperhatikan satu hal, bahwa yang diselamatkan itu manusianya. Neraka surga itu hanya dampak kemudiannya. Tetapi yang diselamatkan itu manusianya, individunya, saudara. Di sini tipis sekali batasnya, bahkan hampir tidak nampak. Tetapi kita harus tahu, kita harus menangkap maksud keselamatan itu, saudaraku. Yang diselamatkan itu manusianya, bukan sekedar terhindarnya manusia dari neraka. Sebab kalau fokus utamanya yang dianggap sebagai major issue, sebagai hal utama adalah hukuman kekal di neraka, maka pemahaman kita mengenai keselamatan bisa meleset. Yang diselamatkan itu manusianya, saudaraku. Jadi karena pemahaman orang salah mengenai hal ini, maka ketika diajarkan bahwa percaya tuh kepada Tuhan Yesus sudah cukup menghindarkan manusia dari api kekal, maka tidak ada pergumulan dan perjuangan yang proporsional untuk menjalani hidup kekristenannya, untuk mengiring Yesus, untuk menjadi umat pilihan, untuk menjadi anak-anak Allah, untuk mengerjakan keselamatan. Kalau saya gambarkan, saudaraku, dan ini menjadi kesalahan kita semua, termasuk kesalahan saya. Dan itulah yang diwariskan gereja dari generasi ke generasi, saudaraku. Kalau ini api neraka, yang penting manusia terhindar dari api ini, lalu bisa masuk surga. Sehingga dalam menjalani hidup di bumi ini, mereka tidak lagi memperhatikan proses keselamatan yang harus dijalani. Yang dihargai itu manusia ini loh, saudaraku. Yang dihargai itu manusianya. Yang mau diselamatkan itu manusianya. Adapun surga atau neraka itu dampak atau akibat kemudian, saudara. Di perjanjian lama tidak ada atau kurang jelas suasana dari arah kebenaran ini, tidak nampak. Sebab fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara. Pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau di perjanjian lama, saudara, bangsa Israel tidak dengar-dengaran, ya, dipukul dengan sakit penyakit, gagal panen, kalah terhadap musuh, ya. Kerajaan yang tidak jaya. Itu semua masih pukulan-pukulan yang tidak berarti, ya, tidak berarti. Lalu kita menemukan di situ firman Tuhan
mengatakan yang taat diberkati, yang tidak taat dilaknati, berkat atau kutuk. Yang taat kepada hukum diberkati, kalau tidak taat dikutuk. Jadi tampil itu Allah yang garang, dalam tanda kutip seperti pemarah, yang mudah tersinggung, dan nampak kecemburuannya yang begitu kuat. Tetapi di perjanjian baru, kita tidak melihat Allah yang garang seperti di perjanjian lama. Salah, kita bisa lebih parah dari orang Israel loh, bisa. Tapi Allah tidak pukul, tidak ada reaksi Allah yang keras. Nah, kita itu diperlakukan sebagai manusia yang dewasa karena kita mengenal kebenaran Injil. Saya bicara dalam konteks umat pilihan ya saudara. Kita memiliki kebenaran Injil yang landasan kebenarannya bukan hukum tapi Yesus. Kita hidup dalam suasana umat perjanjian baru yang masalah berkat-berkat jasmani itu sudah tidak lagi menjadi hal yang utama, saudara. Kalau bangsa Israel tidak taat itu dikutuk dengan kemiskinan, ya, ditindas musuh, ya. Tetapi di umat perjanjian baru justru Tuhan membawa kita kepada kemiskinan. Seperti kehidupan umat Kristen di abad mula-mula. Dibawa kepada keadaan yang sengsara, yang miskin, yang tertindas oleh agama Yahudi dan tertindas oleh kekaisaran Roma. Dan itu dianggap bukan masalah dan memang bukan kutuk karena manusianya yang mau diselamatkan, manusianya yang mau diperbaiki. Tetapi kalau umat perjanjian lama belum bisa diperbaiki. Umat perjanjian lama hanya dibuat taat supaya mereka tetap eksis sebagai bangsa yang mewarisi pengenalan akan Allah. 1, 2. Bangsa yang akan melahirkan Mesias. Dan kalau saya tambahkan 1, menjadi saksi. Tapi cukup 2 hal ini cukup membuat mereka menjadi saksi. Saksi siapa Allah yang benar itu. Elohim Yahweh, Allah yang esa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Maka sampai hari ini saudara melihat bagaimana bangsa Israel bisa memiliki keunikan, unik yang berbeda dengan bangsa lain. 2500 tahun meninggalkan negerinya bisa kembali lagi. Dan herannya saudara, di tanah Palestina itu tidak pernah berdiri suatu negara selama 2500 tahun. Hanya dianeksasi, dikuasai oleh bangsa-bangsa lain ya. Lalu bangsa yang menguasai menaruh gubernur, tapi belum pernah ada negara yang bisa berdiri di wilayah itu. Kecuali sekarang ini Israel lalu Palestina mengendaki negara berdiri di wilayah itu. Tidak mungkin ini kebetulan. Bangsa-bangsa di Kanaan, orang Amori, Het dan lain sebagainya, hari ini punah. Padahal mereka masih ada di sana mestinya. Justru bangsa Israel yang diangkut keluar dari negerinya bisa balik. Ada tanda tangan Allah di situ. Ada jejak Allah di situ. Dan ini menakjubkan sekali. Sangat menakjubkan saudaraku. Jadi kalau Allah seakan-akan garang, pemarah, sebab yang dihadapi manusia yang belum diperbaiki. Kalau saudara ke Taman Safari, saudara, itu yang pernah saya tanyakan, itu di sekitarnya itu ada strum. Saya pernah menanyakannya di Taman Safari, saya lupa di luar negeri atau di Indonesia ya. Jadi binatang itu tahu nyebrang di situ kena strum. Jadi takut. Nah bangsa Israel itu mesti diberi strum. Jangan melanggar, dihukum. Supaya mereka tetap eksis sebagai bangsa. Yang kedua supaya mereka itu suatu hari akan menurunkan Mesias. Jangan punah. Dan mereka menjadi saksi. Hari ini nyatanya mereka masih eksis. Unik ya saudara.
Kalau kita umat perjanjian baru yang diselamatkan manusianya. Ingat itu. Jadi bukan sekedar tidak masuk neraka dan boleh masuk surga, bukan hanya itu. Ini dampak kemudiannya. Jadi keselamatan itu tekanannya adalah manusianya itu yang diselamatkan. Kalau Yesus dihadirkan sebagai Adam kedua, Alkitab berkata jelas loh, Adam kedua. Dia pasti logikanya ya, kalau Yesus disebut Adam kedua, dia harus dibuat dengan komponen keadaan yang sama seperti Adam. Setuju nggak? Tidak mungkin dia memiliki keberadaan yang berbeda dengan Adam. Kenapa? Satu, kalau keberadaannya berbeda, bagaimana bisa menghukum dosa dalam daging yang beda? Harus sama. Dosa dilakukan dalam daging, maka dosa dipikul atau dijatuhkan pada daging yang sama secara komponen fisik yang kelihatan. Yang kedua, disamakan dengan Adam artinya dia harus menggantikan tugas Adam yang menjadi pokok keselamatan. Jadi kalau Adam bisa berbuat salah tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan Yesus, dia itu maha besar yang dipercayai Bapa untuk menjadi raja, saudara. Dia juga harus berkeadaan seperti Adam. Maka dikatakan dalam Alkitab, kurang jelas apa? Dalam segala hal disamakan dengan manusia. Coba, kurang jelas apa itu? Jelas. Dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Belajar taat. Nah, itu dua. Yang ketiga, kalau dia berkeadaan berbeda dengan manusia, kita tidak bisa mencontoh dia loh. Dia beda kok. Sehebat-hebatnya monyet, dia nggak bisa mencontoh manusia karena beda. Nggak usah monyet dengan manusia, nggak usah. Manusia dengan manusia saja. Satu dilahirkan dalam satu lingkungan tertentu dengan pendidikan tinggi dan situasi yang berbeda dengan manusia yang satu. Yang lain, yang dilahirkan dalam lingkungan 3T itu loh. Terbelakang, terjauh, tertinggal. Sama-sama ya. Lalu mau dipadukan nggak bisa. Kita tidak bisa paksa yang 3T tadi seperti yang tinggal di kota. Keadaannya beda. Itu saja sudah beda. Padahal manusianya sama loh saudara. Nah Tuhan menempatkan kita di dunia yang sama. Ya tentu saja masing-masing orang punya standar, punya tuntutan yang berbeda, jelas. Tetapi Yesus harus berkeadaan seperti kita supaya kita bisa mencontoh dia. Coba kita baca dengan teliti ya, Roma 8 ayat 29 ini. Mari kita lihat. Tetapi saudara ingat perkataan saya tadi di awal khotbah saya, kita ini sebenarnya makhluk yang luar biasa. Kalau Yesus disebut yang sulung di antara banyak saudara, kita itu bisa diproyeksikan itu luar biasa. Makanya saudara, kalau saudara terpilih, saudara itu harus meninggalkan dunia. Tidak boleh ada percintaan dunia. Meninggalkan segala sesuatu, melepaskan beban dan dosa. Tidak mungkin kita bisa hidup wajar. Jadi kalau yang kita warisi hanya sebuah keberagamaan, liturgi, dan doktrin-doktrin yang diperdebatkan sepanjang abad, kita tidak beda dengan banyak orang Kristen lainnya. Dan sekarang kita melihat peta yang jelas tidak terbantahkan. Gereja-gereja kita di Indonesia ini kan pada umumnya sending dari Eropa. Sekarang Eropa bagaimana warna keberagamaannya? Pudar. Ada yang salah. Saya menjunjung tinggi Martin Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, dan tokoh-tokoh reformasi lain. Tapi saya harus mengatakan tugas mereka sudah selesai bagi mereka, tapi belum selesai bagi gereja. Sebab kita harus meneruskan. Gereja harus terus mengembangkan apa yang telah dirintis oleh para tokoh reformasi ini dan membawa gereja kepada kesempurnaan. Dan inilah yang kita lakukan. Di antaranya ini, bahwa Tuhan menyelamatkan manusia. Bukan hanya terhindar dari neraka. Jadi tidak cukup kita meyakini
Yesus juru selamat, lalu boleh meyakini kita terhindar dari neraka dan boleh masuk surga. Keselamatan itu hari ini keselamatan itu. Surga neraka itu dampak kemudiannya. Itulah sebabnya saya katakan dalam beberapa kali pertemuan, apakah orang masuk surga atau masuk neraka itu sudah kelihatan. Gejalanya sudah kelihatan. Bakatnya sudah kelihatan. Cirinya sudah kelihatan, saudara. Bukan pada perdebatan kepintaran bicara. Coba lihat hidup orang-orang yang pintar ngomong itu, yang sok cakap dalam bicara. Coba lihat hidupnya. Tapi kita kan tidak mau mempersoalkan itu, nanti kita melukai. Maksud saya ngomong begini adalah lihat hidup kita masing-masing. Jangan banyak bicara. Perbedaan pendapat itu sebuah keniscayaan, tidak mungkin tidak, saudaraku. You boleh mengemukakan pendapatmu apa saja, membandingkan dengan pendapat orang bisa saja. Tapi kalau sampai menyebut nama dan menyesatkan, itu etika dunia saja juga sudah salah. Etika dunia saja sudah salah. Nah, sekarang saya bicara ini. Saudara bisa menimbang dengan nurani saudara. Yang nanti akhirnya saya akan menantang saudara. Seberapa saudara hari ini merasakan mesin anugerah keselamatan itu benar-benar sedang bekerja, operate, berlangsung dalam hidup saudara. Yang mestinya kalau itu, saya pinjam kata mesin anugerah ya, itu berlangsung, Anda pasti mengalami proses perubahan. Mesin anugerah itu adalah, maksud saya, anugerah yang Allah berikan. Penebusannya, yang karena penebusan dia memberikan Roh Kudus, Allah memberikan Injil, kebenaran Alkitab, 4 Allah, mengerjakan, menggarap kita melalui setiap kejadian. Ini mesin anugerah. Seberapa hal itu kita alami, yang itu pasti mengubah hidup kita, saudara. Ya, saya sendiri juga belum puas dengan hasil yang sudah saya capai hari ini. Jadi kita masih jauh dari sempurna. Ya, jadi kalau sampai kita belum menjadi seperti yang Allah kehendaki, ini yang harus kita persoalkan. Gak usah mempersoalkan orang lain, dan diri kita sendiri juga belum tentu benar kok mempersoalkan orang lain. Saudara serius gak melihat hidup saudara itu? Saya ini sekarang ini sebenarnya sudah sampai taraf apa ya dengan umur segini ini? Coba kita baca Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini kan gak main-main. Kalau ngomong apa adanya, Yesus menjadi saudara kita. Ayat ini kan gak main-main. Yesus menjadi yang sulung artinya dia yang menjadi yang pertama, dia yang memulai, gitu saudara. Di antara banyak manusia yang seperti dia. Makanya kalau dia tidak disamakan dengan Adam, dalam segala hal tidak disamakan dengan manusia, nggak bisa ayat ini dimengerti. Nggak bisa. Dia harus disamakan dengan kita. Kita tidak bermaksud merendahkan dia. Sekarang merendahkan Tuhan atau memuliakan Tuhan itu bukan di teori mulutmu, tapi dalam tindakanmu. Seberapa kamu berani mencontoh hidupnya, ditempeleng kamu gak membalas. Seberapa kamu bisa mencurahkan hartamu sampai rupiah terakhir, tetesan darahmu terakhir. Seberapa kamu telah menggarami, mengubah orang lain dari hidupmu. Seberapa kamu berani untuk menderita bersama dia. Jadi menghormati Tuhan bukan hanya di doktrin membela Yesus secara doktrinal, kelakuanmu itu loh. Sebab kalau bicara soal doktrin itu bisa seperti karet yang ditarik sana sini, suka-suka yang bicara. Tapi kalau dari kelakuan yang dirasakan orang, tidak bisa dibantah. Saya tanya saudara, Anda ke Rehoboth ini berubah nggak? Kelakuan saudara berubah nggak? Berubah tambah baik tidak? Kalau tidak, Anda jangan ke Rehoboth.
Yang sudah menginjak Rehoboth, saya tanya, Anda merasa diperas uangnya nggak di sini? Kolektor saja nggak ada, hanya kotak di belakang. Ini bukan membela diri, maksud saya bicara ini supaya saudara-saudara ini percaya dan merasa kita di track yang benar, di tempat yang benar. Saya bukan mau ditinggikan, saudaraku. Nggak mau ditinggikan. Saya tidak bermaksud dihargai, tapi saya hanya mau mengajak kita ada di kebenaran ini, saudara. Ya, kita tidak sedang berkompetisi dengan gereja manapun. Kita sedang sibuk membenahi diri kita sendiri. Ya, kan di sini kita sering mendengar gembalanya saja bicara, gembalanya saja mengaku, bila selama ini aku belum menjadi seperti Yesus. Jadi belum. Jadi kalau saya tanya Pak Era sudah seperti Yesus belum? Belum. Miliki komitmen meninggalkan dunia itu dulu. Walaupun kita belum sempurna, komitmennya harus sudah ada. Jangan harap dunia membahagiakan. Komitmen hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela, pulang ke surga. Ya saudaraku, dunia bukan rumah kita, segenap hidup kita milik Tuhan. Komitmen dulu, soal bagaimana memenuhinya kita akan dipimpin Tuhan. Ya saya nggak bisa mengulangi lagi khotbah yang tadi pagi itu. Aduh, itu perlu didengar lengkap saudara. Dan itu yang mengubah hidup saya. Kalau tahu dari dulu kebenaran ini pasti sekarang lebih baik. Tapi sekarang belum sempurna. Coba dibaca ulang saudara. Saudara mengerti yang saya sampaikan? Kitanya objek keselamatan itu kita. Bukan hanya supaya terhindar dari neraka. Hari ini proses keselamatan harus berlangsung. Mesin anugerah harus dialami saudara. Amin. Coba dibaca ulang, perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini harus kalimatnya pelan-pelan. Yang dipilihnya dari semula, itu tidak harus pasti masuk surga. Ditentukan dari semula, yang ditentukan bukan manusianya untuk selamat atau tidak. Yang ditentukan itu standarnya, ditentukan untuk serupa tuh. Supaya dia menjadi yang sulung. Nyambung deh, amin. Nyambung, teks aslinya pun tidak beda, saudaraku. Coba baca ulang pelan-pelan ya ibu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Yang dipilih dari semula, ini orang-orang tertentu. Tidak semua orang punya kesempatan seperti kita. Itu ditentukan, saudaraku, standarnya. Terus mereka juga ditentukannya dari semula untuk terus menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tidak ada pilihan untuk kita menjadi orang setengah sempurna, tapi menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Tentu dalam porsi masing-masing. Tapi semua harus ke arah Yesus. Istimewa sekali kita ini, saudara. Saya sering mengatakan kalau saudara lahir di pedalaman India yang tidak pernah mendengar Injil, sampai mati saudara tidak pernah menjadi Kristen. Tidak usah India deh. Di daerah dalam Aceh atau Padang mungkin juga tidak pernah menjadi Kristen. Ya itu memang prerogatif Tuhan, hak bebasnya Tuhan. Ekstrimnya nih, jangankan kedalaman atau di daerah pedalaman India atau Padang atau Aceh. Di sekitar kita ada orang-orang yang dibesarkan
dalam lingkungan yang tidak mengenal Injil, sampai mati tidak pernah menjadi Kristen, jangan paksa. Nah, di sini kita harus memahami pengertian menginjil itu apa. Kita menjadi saksi, bukan mengkristenkan orang. Menjadi saksi, paling tidak membuat orang tidak melawan Yesus. Karena jika mereka tidak melawan kamu, mereka di pihak kamu. Amin. Alkitab yang bicara. Tetapi kalau untuk kita harus sempurna. Jadi kita hidup di tengah orang-orang yang tidak mendengar Injil, menjadi kesaksian. Tapi jangan narik-narik menjadi orang Kristen masuk gereja. Kalau mereka mau percaya Tuhan Yesus, itu hak bebasnya dia. Orang Kristen pun ada yang pindah agama, kok itu hak bebasnya dia. Dan kalau ada orang menjadi Kristen, ya itu hak bebasnya dia. Jangan menjadi Kristen karena kita beri beras 5 kilo per bulan, gula 1 kilo, baju-baju, itu jadi nggak selamat ya, rusak. Jangan. Orang masuk Kristen pun juga jangan sekedar karena sakit sembuh loh. Melihat perbuatanmu. Betul? Itu Tuhan mengajarkan demikian. Kita menjadi surat yang terbuka, saudara. Jadi mereka tidak pernah menjadi Kristen, ya sudah. Karena memang bukan orang yang dipilih. Tetapi kita yang dipilih ditentukan. Jadi tidak bisa menghindar. Betapa kita ini berharga, saudaraku. Keberhargaan kita ditunjukkan dengan ditaruhnya Roh Kudus menjadi meterai. Wah, hebat. Ditunjukkan dengan Allah bekerja dalam segala hal. Itu ayat 28-nya kalau dibaca. Tapi ayat 30 dibaca supaya lengkap, supaya ngerti maksudnya apa. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Yang ditentukan itu apanya? Serupa dengan Yesus. Terus dipanggilnya. Terus? Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dibenarkan, bukan hanya sekedar dianggap benar loh. Sebab apa? Kalimat berikutnya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nggak mungkin lah orang Kristen yang masih berantakan dianggap benar lalu dimuliakan. Amin. Dibentuk dulu untuk serupa dengan Yesus, baru dimuliakan. Nah, banyak orang Kristen berpikir pokoknya terhindar dari neraka. Bukan hanya itu. Sejak kamu hidup di bumi, kamu sudah dibentuk, diproses. Baru kamu layak dimuliakan. Ngerti nggak dimuliakan itu? Ini masih di Roma 8 ya, ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nggak mungkinlah orang berantakan jadi ahli waris. Terus. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ini sejajar nggak? Yesus bersama kita. Soal sejajar tentu tidak mungkin, dia adalah Allah. Maksud saya dia adalah Tuhan yang akan menjadi Raja. Yesus ya menerima janji-janji dari Allah bersama-sama dengan kita. Amin. Allah satu pihak, Yesus dan kita pihak lain. Amin. Jelas. Terus. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Terus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, sekarang pertanyaan sederhana saja. Saudara jadi orang Kristen, saya tanya nih, sudah menderita untuk Kristus belum? Bagaimana dimuliakan? Pertanyaan sebelumnya mestinya, bagaimana Anda dimuliakan kalau Anda tidak dewasa seperti Dia? Makanya mesti diproses, manusianya diperbaiki. Itu maksudnya.
Nangkep ya saudara? Tetapi kekristenan yang sudah menjadi agama, itu hanya menempatkan orang Kristen yang rajin ke gereja, menempatkan orang Kristen yang wajar seperti manusia lain. Nah, saya bicara ini juga sebagai orang yang sudah jatuh ke lubang itu. Biar pendeta juga saya itu mau hidup wajar. Jadi saya terlambat. Ya lumayan lah terlambat daripada tidak sama sekali. Dan saya ngomong ini tidak ngebluff atau mengelaborasi perkataan loh. Saya jujur mengakui itu, saudara. Makanya lagu-lagunya kan jelas. Beriku, ya kan, beriku kesempatan. Aduh, sedih kita saudara. Kau ubahkan. Kita telah berbuat salah selama bertahun-tahun. Beriku kesempatan di sisa waktuku. Kau ubahkan. Saudara sudah mendengar khotbah ini kan ya? Saudara sudah dengar mungkin bahkan beberapa kali ya, dari perspektif yang berbeda-beda. Saudara pulang ke rumah, keluar dari gereja ini tidak berubah loh. Saking sudah biasanya itu, siklus hidup saudara itu sudah salah. Siklus hidupnya juga sudah salah. Sehingga ketika di pendengar khotbah ini pun masih nggak mau berubah, nggak bisa berubah. Coba kalau terus-menerus begini tiba-tiba Anda mati gimana? Makanya kita harus mengambil keputusan bertindak untuk berubah. Apalagi yang mukanya sudah seperti saya ini. Fase hidupnya sudah seperti saya, last phase. Last phase bukan last phase muka, last phase, fase terakhir. Udah mau nyari apa Bapak Ibu? Saya percaya saudara yang menangkap pesan ini, saudara, menerimanya berubah hidupmu. Ya. Yang ditentukan itu dipanggilnya, yang dipanggilnya dibenarkan. Supaya dibenarkan itu kan bukan sekedar sini, udah saya anggap kamu benar. Allah kok murahan begitu? Enggak. Baca ayat 28, Allah bekerja dalam segala mendatangkan. Karena belum baik, jadi harus ada kejadian-kejadian yang merubah orang untuk jadi baik. Maka dipanggilnya untuk dibenarkan. Ada pembenaran secara pasif. Yesus mati di kayu salib menganggap kita benar, kita dibawa kepada Allah Bapa. Bapa memberikan Roh Kudus, Allah mengerjakan dalam segala hal, mendatangkan kebaikan supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Karena itu yang ditentukan. Jadi tidak boleh jadi manusia biasa. Saudara baca dari 28 ya saudara, supaya ada rangkaian pemikiran yang jelas. Yang dipanggilnya dibenarkan. Lalu gimana cara Allah memanggil kita? Saya setuju ditentukan siapa yang jadi Kristen, siapa yang tidak, saya setuju. Tetapi yang jadi Kristen ditentukan selamat dan yang lain tidak, saya tidak setuju. Yang ditentukan standarnya bukan manusianya. Kalau seandainya ada pengetahuan Allah mengenai hal itu di pikiran Dia yang Maha Tahu, bukan di pikiran kita. Jangan sok tahu, betul. Bagian kita adalah taat, menuruti kehendaknya. Sampai kita tahu bahwa suatu hari kita sudah selamat. Kapan Pak? Kalau kita bertumbuh terus sampai kita memiliki hak penuh masuk kerajaan itu. Ya, demikian tulisan Petrus. Seperti yang terus dalam Ibrani, sampai keselamatan menjadi milik yang pasti. Di situ orang sekali selamat tetap selamat. Itu sudah selamat. Keselamatan itu proses usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Kalau sudah diproses sampai titik tertentu menjadi milik yang pasti itu, dia nggak mungkin binasa. Contoh ya, ada bapak ibu di sini
Yang kalau lihat uang 5.000 jatuh, nggak mungkin ngambil. 5 juta nggak mungkin ngambil. Ada cek 5 miliar, lebih nggak bisa diambil. Punya siapa ya? Udah nggak bisa nyolong. Ngerti nggak saudara? Itu sampai titik ini bisa orang. Itu kalau kekristenan yang bertumbuh, itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu baru benar. Itu sekali selamat, tetap selamat. Jadi saya juga percaya ada konsep sekali selamat, tetap selamat, asal sudah selamat. Amin. Kalau belum, bagaimana tahu selamat itu apa dulu? Dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kalau sudah dikembalikan ke rancangan Allah semula, titik tidak balik. Nah, kita lihat sekarang dari ayat 28. Coba saya beritahu kepada saudara, itu nyambung semua. Baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan paling tidak nih, paling tidak dia belum punya kebaikan itu. Paling tidak menambah kebaikan. Paling tidak. Jadi bukan sudah baik, perlu ditambahkan kebaikannya. Tapi kalau mau lebih benar nih, dari tidak baik jadi sempurna. Amin. Dari tidak baik menjadi baik menurut Tuhan, ini sempurna. Karena baiknya di sini 29. Standar baiknya itu di sini 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah bekerja dalam segala hal supaya kita menjadi saudara bagi Yesus. Amin. Kalau kalimat ini ditentang, dilarang, dilawan, saya tidak tahu. Kenapa? Ayat ini sudah jelas begitu maksudnya, tanpa teknik-teknik linguistik yang rumit. Jelas. Dan sebenarnya kan bukan hanya ayat ini, banyak ayat yang lain. Dia tidak malu mengaku saudara bagi kita. Itu kan bukan 1-2 ayat yang mengatakan itu. Dia menjadi yang sulung, dia memulai, dia jadi pionir, dia kakak tertua, dia yang barep, kita saudara-saudaranya. Berarti harus berubah, amin. Dengan perubahan yang seperti dia, amin. Maka ayat 29, coba perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Pasti ini prerogatif Tuhan. Kenapa saya menjadi Kristen dari kecil? Itu dipilih Tuhan. Kenapa saya tidak lahir di pedalaman Kongo, tidak lahir di pedalaman Tibet, tapi lahir di lingkungan orang Kristen? Itu memang Allah yang menentukan, tidak bisa dihindari. Terus, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ya, udah dipanggilnya. Terus, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Nah, bukan begini loh. Bukan begini. Sini. Ayo, aku jadikan kamu Kristen. Udah Kristen ya? Saya anggap kamu benar. Logikanya enggak masuk. Lalu untuk apa Allah bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan? Amin. Mana mungkin kita dalam keadaan tidak serupa dengan Yesus bisa menderita bersama dengan Dia? Bagaimana kita bisa dimuliakan kalau kita tidak menderita bersama dengan Dia? Itu ayat 17. Jadi jangan kita ini bodoh, harus cerdas. Melihat Alkitab itu harus cerdas, saudaraku. Lihat konteksnya. Oke, terus. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya, proses dipanggil sampai dibenarkan. Itu kalau di sini kan seakan-akan otomatis. Tidak otomatis. Lihat ayat sebelumnya dong, kan ada proses Allah bekerja. Jadi keselamatan jangan hanya dikaitkan dengan terhindar dari neraka dan diperkan masuk surga. Prosesnya ini loh, dari dipanggil menjadi dibenarkan. Dengan dibenarkan ini karena berkeadaan menjadi benar seperti Kristus, bisa menderita bersama dengan Dia, menerima janji-janji yang Allah berikan, baik kepada Yesus maupun orang percaya.
Jadi Allah satu pihak, Yesus dan orang percaya pihak yang lain. Dua pihak, jelas. Dan Yesus maupun orang percaya dimuliakan bersama-sama. Jelas. Alkitab mengatakan Bapa menjadi kepala. Yesus sendiri menundukkan diri kepada Bapa. Jelas, tidak perlu teknik-teknik linguistik yang rumit begitu kok. Dan ini implikasinya adalah supaya kita bisa mengikut Yesus. Kalau Yesus entitas yang berbeda dari Adam, kita nggak bisa ikut dia. Kita nggak bisa ngikuti. Tapi kalau dalam segala hal ia disamakan dengan manusia, kita bisa ikuti dia. Kita menghormati Tuhan dengan mengatakan ini. Bukan merendahkan derajatnya, kita meninggikan dia. Soal meninggikan atau merendahkan, jangan hanya di mulutmu, jangan ada tulisanmu, tapi dalam perbuatanmu itu nyata. Nah, orang tuh karena tidak mau belajar dan mungkin juga tidak mau berubah, makanya di gereja ini pengertian-pengertian seperti ini dibuka, dan saudara harus menjalani hidup setiap hari sesuai dengan rencana Allah memanggil saudara. Satu hari yang Allah berikan itu berharga sekali. Kalau mesin anugerah itu terus operate, bekerja, Anda pasti berubah. Pasti berubah. Pertemuan seperti malam ini pertemuan yang luar biasa loh saudara. Anda mendapatkan insight, masukan. Ini kalau masukannya itu memadai atau banyak, tidak mungkin Anda tidak berubah, saudaraku. Tidak mungkin Anda tidak berubah. Di zaman anugerah ini, Allah menampilkan diri sebagai Bapa. Dan begitu banyak pernyataan Alkitab, Bapa mendidik kita as a father, sebagai ayah. Anak mana yang tidak dididik oleh Bapak? Kalau tidak dididik, dia bukan anak, bukan pangeran, bukan duwios, tapi anak gampang atau anak yang tidak sah. Jadi Anda jadi anak yang sah atau tidak sah, itu respon saudara. Jadi kalau orang berkata, aku percaya Yesus Kristus Juru Selamat, itu belumlah respon yang memadai. Percaya seperti itu belum percaya yang menyelamatkan. Lihat dong Abraham percayanya bagaimana. Kalau bicara Roma pasal 3 pasal 4, kita dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Itu imannya Abraham. Apa tindakan Abraham? Menuruti apapun yang Allah kehendaki, meresponi Tuhan, meresponi Allah Yahweh. Baru disebut Bapak orang percaya. Nah, kita meresponi Allah Bapak bagaimana? Ini meresponinya bagaimana? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum percaya yang menyelamatkan. Kalau kamu percaya Yesus, kamu harus melakukan kehendaknya. Kalimat yang lain, kalau kamu percaya Yesus, kamu harus ikut jejaknya. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Aku tidak kenal kamu. Jadi percaya itu melakukan kehendak Bapa. Percaya itu berarti meresponi tindakan Allah yang mendidik kita. Dia bukan pemarah. Kalau sampai dia mendisiplin kita, entah diizinkan sakit, jatuh miskin, dan lain-lain, itu bukan bentuk kemarahan, bentuk kasih. Bentuk kasihnya kepada kita. Kalau bangsa Israel dipukul secara fisik, jadi bertobat, diberkati lagi. Itu manusia yang belum dewasa, kelompok masyarakat yang belum zaman anugerah, saudaraku sekalian. Tapi kita tidak demikian. Kita dibimbing sebagai anak. Makanya ya Bapak Ibu, satu hal ini saya sudah menghayati, saya bagikan ya. Satu hal ini, jujur kepada Bapak. Apapun perasaanmu bagaimana, kelakuanmu bagaimana,
jujur. 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 Saudara, kalau mengerti yang saya maksudkan, Anda bisa merasakan itu kasih Bapak itu. Bapak, aku takut, Bapak, aku khawatir. Bapak, tadi aku ngomong begini karena punya maksud ini. Pokoknya jujur. Saya mau mengatakan ini jangan salah mengerti ya, begini. Kalau kita salah, itu bukan berarti lalu Bapak pukul, lalu kita boleh salah lagi, jangan main-main. Kalau salah mengakui aku salah, Bapak. Jujur. Bapak nggak pemarah, bisa mengerti keadaan kita. Nanti salah lagi, jujur lagi, Bapak. Aduh, aku udah sekian kali salah, Bapak. Jujur. Nanti saudara akan bisa merasakan kasih Bapak. Dan ada benci dosa. Allah itu hidup, Allah itu nyata, Bapak Ibu. Dia membimbing, mendidik kita. Supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Mengambil bagian dalam kekudusannya sama dengan mengenakan kodrat ilahi. Wah, itu hebat sekali, saudaraku. Maka hargai diri kita. Tadi saya sambil merenung-renung untuk khotbah malam ini, saya menemukan satu kalimat di pikiran saya. Kenapa ya manusia tidak menjadi berharga? Karena dia menghargai barang fana. Apakah itu arloji, apakah itu tas, apakah itu benda-benda lain. 1, 2. Karena manusia menghargai dirinya dengan cara yang salah. Kehormatan, pujian, sanjungan, orang nunduk. Itu loh. Jadi tidak berharga dia. Jadi kalau saudara tidak punya arloji mahal, nggak punya tas mahal, tidak dihormati orang, bukan berarti Anda tidak berharga. Di dalam dirimu ada komponen yang Allah taruh, yang itu bisa diubah menjadikan saudara anak-anak Allah atau manusia yang mengambil bagian dalam kekudusannya.